mari kita ini mengaji ini kita luruskan niat kita di dalam semua hal, ya, dalam beramal ibadah terutama dalam kita mengaji, maka luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang senantiasa diniatkan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu, di surat Al-Lail akhir dari surat Al-Lail, Allah sudah berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak ada seorang pun, kata Allah, indahu di sisinya, min ni'matin tujza, untuk mendapat nikmat balasan itu, illa ibtigha'a, kecuali orang-orang yang memang benar mengharap wajhi rabbihil a'la, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata kalimat illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la ini kalau disingkat menjadi kata lillahi ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan saya lillahi ta'ala, yaitu kalimat ini, ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, ini hanya mengharap ridha Allah. Termasuk kita niat ngaji ini, ya, niat ngaji ini hanya mengharap ridha Allah untuk menegakkan kalimat Allah, li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka wajib kita meluruskan niat. Supaya apa? Supaya nanti kita mendapat jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu orang yang menuntut ilmu itu pertama dapat pujian Allah. Dapat pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 17 dan 18. 17 itu di akhirnya, ya, di ujungnya, kemudian dilanjutkan dengan ayat 18-nya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir ibad," kata Allah. Ini perintah ini khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembirakanlah wahai Rasul Muhammad. Siapa yang suruh digembirakan ini? Al-ibadi, hamba-hambaku. Kalau abdun itu hamba, kalau ibad itu jamak, hamba-hambaku. Gembirakan Muhammad hamba-hambaku itu, beri kabar gembira. Siapa mereka ini yang dimaksud dalam ayat ini? Alladzina yastami'unal qaula. Orang-orang yang yastami'un. Yastami'un ini beda dengan yasma'un. Kalau yasma'un itu mendengar, ya, mendengar ada orang lewat di depan, mendengar kalau di sini ada pengajian. Tapi kalau yastami'un beda. Apa? Kalau yastami'un itu mendengarkan, nguping, itu beda, ya, dengan mendengar dengan mendengarkan. Ya seperti kita ini sekarang ini, yastami'un namanya, yastami'unal qaula, perkataan. Di sini bisa disebut juga dengan firman Allah, ya, yang suka mendengarkan firman Allah itu diberi kabar gembira oleh Allah. Setelah mendengarkan, ya, di Quran juga ada wa idza quri'al Qur'an fastami'u, kan gitu, ya, maka dengarkan. Itu dari kalimat istama'a. Ya. Kemudian setelah mereka ini mendengarkan, lalu fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka mengikuti, ya, apa yang dia dengar itu dari firman Allah itu, fayattabi'una ahsanahu, yang terbaik, mengikuti dengan cara yang baik. Nah, orang yang semacam itu, lalu ayat ini ditutup oleh Allah, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum
ulul albab. Mereka yang semacam ini kata Allah akan dibimbing oleh Allah, akan diberi petunjuk oleh Allah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Allah akan memberikan petunjuk, ya, membimbing mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka yang semacam itu ini yang memiliki ulul albab. Ulul albab itu pikiran yang mendalam atau pikiran yang cerdas, ya, yang mendalam, yang bening pikirannya. Ini yang pertama, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang didapat oleh orang yang menuntut ilmu. Ini keutamaannya luar biasa. Kemudian yang kedua, Allah berikan jalan kemudahan menuju surga nanti di akhirat, ya, bukan sekarang. Karena sekarang belum meninggal, ya, belum dimudahkan. Kalau nanti di akhirat dimudahkan. Dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh, ya, tariqan, jalan, ya, untuk mencapai ilmu, untuk menuntut ilmu. Tariq itu jalan sulit, ya. Orang menuntut ilmu itu banyak tantangannya, ya, banyak tantangannya, ya. Tidak mudah, ya. Ngantuk segala macam, ya, tak? Kalau jalan gampang itu syarik namanya, jalan yang lempang itu. Tapi kalau tariq sulit menuntut ilmu itu, ya, banyak tantangannya, termasuk rintangan pribadi, ya. Kadang-kadang kita malas, nah itu termasuk rintangannya. Malas ngaji, lebih baik terus gak ngaji, ya. Itu tantangannya berat. Makanya oleh Allah, siapa yang bisa menempuh jalan sulit ini untuk mendapatkan ilmu, lalu kata Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nanti akan saya mudahkan jalan menuju surga. Tariqan ilal jannah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu sebagai motivasi. Allah akan memberikan keutamaan. Keutamaan orang yang menuntut ilmu, terutama tempatnya di rumah Allah. Ya. Di mana rumah Allah? Ya ini. Rumah Allah di bumi ini adalah masjid. Ya, tak? Dalam hadis Nabi juga sebutkan, ma ijtama'a qaumun min baitin fi buyutin min baitillah. Tidaklah berkumpul, ya, berkumpul satu kaum, kelompok kaum itu, fi baitin, di dalam rumah Allah. Nah, itu ya, di dalam rumah Allah, ya, itu di masjid ini, ya, rumah Allah. Untuk apa mereka berkumpul itu? Yatluna kitab Allah, membaca, ya, membaca, tilawah, itu artinya membaca, memahami, itu artinya ngaji, ya, tilawah, ya, bukan hanya qiraah, bukan hanya sekedar membaca saja, tapi mentilawah Al-Quran. Ya, yatluna kitab Allah, kitab Allah ini, yatlunahu kitab Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, wa yatadarasun, dan mereka saling mempelajari, saling menderes. Maka ada istilah tadarus. Tadarus itu ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada yang ngoreksi. Itu namanya tadarus, ya. Dengan mempelajari apa isinya, nah itu namanya tadarus. Ya, kalau saling membaca itu taqaru, saling membaca, gitu ya. Atau ta'alum, itu, ya, saling mempelajari. Wa yatadarasuna, dan mereka saling mempelajari di sini. Lalu apa jaminan Allah yang pertama? Orang yang menuntut ilmu di rumah Allah itu ghasyiyat humur rahmah. Nah, ini ghasyiyat itu artinya menutup. Ya, akan ditutup oleh Allah dengan rahmatnya. Semuanya kena. Ya, kalau sudah ditutup, baik yang mendengarkan dengan cara serius ataupun ngantuk, ya tetap dapat. Kenapa? Karena kalau barang itu ditutup, ya, barang itu kalau ditutup kan kena semua, gitu. Beda, tidak turun
Apa itu tidak ghasyiyah ini tidak hanya menutup orang-orang yang mendengarkan saja. Kalau sudah ditutup semuanya kena semua. Ya, inilah keutamaan orang yang menuntut ilmu di rumah Allah ini. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian Allah turunkan ketenangan. Ini yang kedua. Ini jaminan Allah. Ya. Wa ghasyat ya, wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Ya, malaikat sedang mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu di rumah Allah. Inilah keutamaan. Ya, bayangkan, cuman kan kita aja yang nggak lihat. Coba kalau kita lihat, berapa banyak malaikat yang mengelilingi itu. Ya, kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fi man indahu. Dan Allah menyebut-nyebut di sisinya. Ya, terhadap makhluk-makhluk yang ada di sekitar, ya, di sisi Allah itu Allah menyebut-nyebutnya. Itu loh hambaku, lihat hambaku, hambaku, gitu. Ya, ini ada 4 hal ini diberikan Allah orang yang menuntut ilmu di rumah Allah. Kalau nuntut di rumah bagaimana? Ngaji di rumah, ya dapat pahala, sama dapat pahala, tapi tidak seperti di rumah Allah ini. Ya. Bedanya tadi itu ada 4 ini. Ya. Kalau di rumah mungkin dapat pahala 10 minimal baca Quran, tapi kalau di rumah Allah, ya, ini dapat di samping pahalanya juga mendapatkan 4 hal ini. Karena itu penting kita sekarang meluruskan niat. Dan orang akan mendapat ilmu itu apabila memenuhi 6 syarat. Kata Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan lan tanalal ilma illa bisittatin. Tidak akan memperoleh ilmu itu kecuali ada 6 syarat, 6 hal. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, zakain, ya, punya kemampuan berpikir. Ya, memang otaknya harus diasah betul, ya, betul-betul punya kemampuan berpikir. Sebab kemampuan orang berpikir ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang memang cerdas, ya. Kalau arti letterleknya itu zaka itu cerdas, ya. Punya kecerdasan. Gitu. Ya. Ada orang tuh yang pandai dengan cara mendengarkan dulu, baru dia baru mengerti, baru diterangkan, mengerti. Ada yang diterangkan berbalik-balik, gak iso-iso, ya ono yang ya. Jadi ada yang diterangkan sekali sudah bisa nangkap, ya. Ada yang gampang ingat, ya, susah lupa. Ada yang susah ingat, susah lupa, kan begitu. Ada yang lama ingat, gampang lupa. Ini sudah kemampuan orang masing-masing, ya toh? Nah, di sini. Ya, makanya ada 6 hal ini kata Imam Syafi'i zaka. Yang kedua wa hirsin. Hirsin itu artinya punya semangat, ya, tamak. Ingin terus belajar, begitu. Kalau tidak ada keinginan itu nggak dapat. Ya, yang paling penting ngaji, menurut santai-santai nggak bisa. Harus semangat di sini, hirsin, rasa tamak, ya, keinginan yang kuat, ya. Wastibarin, istibarin itu ketabahan, sabar dalam menuntut ilmu. Ya, oh mungkin nggak bisa sekarang, saya belum dapat. Tahu ceritanya Ibnu Hajar, ya, sampai diberi julukan Ibnu Hajar itu anaknya batu itu. Dan Ibnu itu kan anak, Hajar itu batu. Oh, dia berguru lama kok gak pinter-pinter, ya, pulang setelah dia di tengah jalan duduk di atas batu, lalu melihat batu itu sampai bolong, ya, dilihat, oh ini kenapa batu ini kok sampai berlubang sampai bolong. Dilihat di atas ada air yang menetes. Air menetes ke batu. Kalau cuma 1 tahun saya kira masih belum bolong. Kira-kira berapa tahun itu? Ya, akhirnya oh ini saking lamanya. Batu saja keras, ya, kena air bisa bolong. Kalau otak saya sekarang ngaji cuma berapa tahun, masa ngaji setahun sudah pengen pinter itu? Dari mana itu?
apalagi cuma wulanan, seminggu sepisan, lu tambah suwi tambahan, ya toh? Lalu dia balik lagi, ya, berguru lagi sampai dia menjadi ulama besar. Ini, jadi betul-betul, ya, dia itu wastibarin, ya, sabar tabah, ya, dalam menuntut ilmu itu, berguru, ya. Berguru pengen pinter, ngaji di YouTube tok. Apalagi nggak punya modal, ngaji itu nggak bisa takon barang apa diterangkan bingung. Ya, kalau ada gurunya beda, ya. Kemudian wabulghatin, sarana prasarana. Ya, kalau dulu itu punya modal, ya modal, beli bukunya, beli pulpennya, alatnya itu harus ada di sini, ya tak? Itu wabulghatin. Kemudian yang kelima wa irsyadu ustadin, ada bimbingan guru di sini. Ini kata Imam Syafi'i. Ya ini sangat dewe, ya harus ada guru. Ya, termasuk bukunya itu termasuk gurunya juga. Cuman kalau buku kan nggak bisa ditanyain. Ya, tapi kalau ada bimbingan guru, ya harus ada gurunya yang membetulkan. Sekarang walaupun ada kitab Quran ini, sekarang sudah ada turun dengan tajwidnya dengan ini. Hanya keterangan saja. Kalau nggak dijelaskan lagi, kadang-kadang kita tuh nggak bisa. Itu ya. Apalagi terjemahan kayak gini. Ini sudah terjemahan sudah matang ini, sudah sempurna. Kita tidak tahu apa arti yang letterleknya itu seperti apa. Itu perlu bimbingan guru di sini. Ya. Terus aku gak usah ngaji pakai guru, ngaji nang omahe. Ya dapatnya tidak bisa sempurna. Makanya kata Imam Syafi'i, baru sempurna mencapai ilmu itu salah satunya yang kelima wa irsyadu ustadin, ada bimbingan ustadznya, gurunya. Kemudian yang keenam watuliz zamanin, lama waktunya itu, panjang waktunya, ya bukan setahun, bukan 2 tahun, ya lama. Sekolah aja ya lama, dasar 6 tahun, ditambah SMP-nya nanti 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, sudah 12 tahun itu sampai SMA. Ya, apalagi sampai kuliahnya ditambah 4 tahun. Berapa itu sudah? Ternyata sudah 16 tahun kita menuntut ilmu. Ya. Padahal kadang-kadang cuma ilmu keduniaan saja, apalagi ilmu agama, ilmu Al-Qur'an. Ya. Itu lama kita. Ya, alhamdulillah kita di masjid ini sudah ada kajian-kajian ya, tiap hari Selasa, hari Ahad, ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis penuh di sini kajian-kajian, ya. Dan sudah disiapkan ustadznya dari jauh datang sini, dari Gunung Anyar datang, jauh datang sendiri. Kita nggak perlu cari guru atau. Saya tuh dulu ngaji Pak, ya. Dari sini ke Trosobo sana, saya ngaji, ya. Berangkat jam 3 malam. Yaitu selama 13 tahun untuk mencari guru. Sama kan enak, gurunya teko dhewe. Ya, gurunya teko. Kalau enggak mau ngaji ya kebangetan. Gitu. Kebangetan kalau enggak mau ngaji. Untuk menuntut ilmu itu ya tadi itu tidak gampang, gitu, untuk mencapai ilmu itu. Gitu. Ngaji, ya. Nah ini jadi 6 hal ini kata Imam Syafi'i untuk mencapai ilmu itu. Makanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan kalau kita ingin beramal ibadah misalnya dengan cara yang baik, itu maka syarat pertama itu harus berilmu sebelum beramal. Ya, ilmunya dulu baru beramal, tidak langsung beramal tapi berilmu. Contoh, sekarang kalau kita mau sholat dengan benar, kita harus ngaji dulu bagaimana ilmu sholat yang benar itu. Terus seperti itu, ya, tidak bisa langsung sholat melok-melok delok wong sholat dulu. Makanya banyak orang kadang-kadang sholat itu tak lihat
itu nggak benar. Ya, cara berdirinya, rukuknya, ya, sujudnya, kakinya bagaimana, itu juga banyak yang masih kurang paham. Mungkin ya karena hanya melihat niru menurut saya. Juga wudhunya itu, cara berwudhu itu banyak yang wudhu mungkin hanya nggak belajar. Ya, sama lihat aja kalau di masjid-masjid mana itu, lihat orang ambil air wudhu. Ya. Kadang-kadang bukan membasuh, tapi menyiram. Ya. Menyiram, kakinya disiram, ya, tangannya disiram, tidak tertib itu. Padahal aturan wudhu itu ya kan yang pokok ini ya, membasuh wajah. Bagaimana cara membasuh wajah itu? Bagaimana Rasulullah cara membasuh wajahnya? Membasuh tangan bagaimana? Ada membasuh tangan karena ini keran air seret mancur ke bawah. Itu cara membasuhnya langsung sikunya dulu baru ke tangan. Itu kewalik itu. Ya kewalik itu mestinya tangannya dulu baru ke siku. Itu dalilnya kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang beriman, apabila kamu akan melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, wajah. Yang namanya wajah ini, kan begitu kan? Harus punya ilmu. Wajah, bagaimana cara membasuh wajah Rasulullah? Ya, itu. Diambil airnya, dituangkan ke wajahnya. Ini, dituangkan. Namanya basuh itu dituangkan. Ya, 1 kali, 2 kali. Kalau belum bisa memenuhi 3 kali cukup. Kalau usah berkali-kali. Kalau berkali-kali itu berlebihan dolim kata Nabi. Karena yang antri banyak di belakang nunggu. Ya. Masa sak ini ping telu gak iso itu gak entes jenenge. Ya ta? Membasuh wajah cuman segini ini 3 kali. Ya ta? Kemudian membasuh tangan. Ya. Famsahu tadi dapat salat ini faghsilu wujuh itu membasuh muka dulu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, pakai wa, ya wawunya untuk mengumpulkan ini, waw atau namanya. Wa aydiyakum ilal marafiq loh. Tangan dulu sampai marafiq. Nah, sampai siku supaya sempurna dilebihkan sedikit. Bukan sampai sini. Oh no, untuk sampai sini. Berlebihan. Karena tangannya sampai siku. Ini siku namanya. Ya. Kemudian wamsahu biruusikum. Usap. Yang namanya ngusap bukan ambil air langsung dituangkan, bukan. Usap itu ambil air lalu dibuang airnya, baru diusapkan. Gitu caranya itu. Kalau Rasulullah itu mengusap dari depan ke belakang, balik lagi ke depan baru ke telinga, karena telinga itu termasuk sunnah bukan yang wajib. Kemudian wa arjulakum bukan wa arjulikum, beda huruf ini saja sudah beda, Pak. Kalau wa arjulikum biruusikum sama dengan ngusap lahan kalau biruusikum, tapi wa arjulakum sama dengan famsahu biwujuhakum, sama itu. Makanya kakinya bukan disiram tapi dibasuh. Basuh itu gosok jenenge. Kok kakinya mek diputer-puter ini tau. Wudhunya salah, sholatnya pasti salah. Wudhunya salah. Ya. Mau benar sholatnya nggak bisa, makanya sebelum beramal berilmu. Apa cukup dengan ilmu sudah diterima oleh Allah? Belum. Ya. Aku pinter ilmu wudhu, ilmu salat belum diterima oleh Allah. Kecuali ilmunya tadi diamalkan. Ya, ada riwayat mengatakan an-nasu kulluhum halka. Manusia itu semuanya binasa, celaka. Illal alimun, kecuali penyandang ilmu. Jadi orang yang kenapa? Karena manusia itu diberi akal oleh Allah, ya. Sehingga Allah banyak di dalam ayat Quran itu mengatakan la yastawi alladzina la yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tidak sama. Ibadahnya, sholatnya orang berilmu dan tidak berilmu beda.
lain. Puasanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu beda. Tidak akan sama. Ya, makanya Allah sendiri yang berfirman, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama kata Allah. Yastawi itu tidak sama. Ya, la yastawi. Alladzina ya'lamun, orang yang mengerti, dan orang yang tidak mengerti itu tidak sama. Ya, ini cara beramal. Apa sudah cukup dengan ilmu lalu beramal? Tidak cukup sih, belum cukup untuk mencapai ridho Allah. Tidak cukup. Ya. Wal amiluna kulluhum halka, dan orang-orang yang beramal pun celaka. Illal mukhlisun, kecuali setelah berilmu beramal, amalnya disertai dengan hati yang ikhlas, kembali ke ikhlas lagi, ya, kembali ke itu, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, ya, kembali ke situ. Kemudian untuk mendapatkan mencapai ridho Allah juga, amalan yang dicintai oleh Allah adalah amal yang senantiasa dikerjakan dengan istiqamah. Ya, istiqamah. Apa istiqamah itu? Ya, terus menerus. Salat wajib ini, ya, untuk mengerjakan istiqamah itu berat. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Ya, beristiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Ya. Untuk sholat berjamaah, untuk istiqomah itu tidak gampang, berat. Ya, istiqomah. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah? Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Kata Nabi, qaribu wasaddidu. Qaribu itu artinya sederhana. Kalau kamu beramal itu, tapi wasaddidu, sungguh-sungguh. Ya, sederhana, maksudnya sederhana itu artinya jangan memberatkan. Ya, kalau ngaji Al-Quran dalam satu hari misalnya satu ruku, tapi istiqomah, besoknya ngaji lagi, besoknya ngaji lagi, atau pagi sore dia ngaji, itu namanya istiqomah. Ya, bukan aku tak hatamkan satu hari, mari ngono tahun depan baru ngaji lagi pas Ramadan. Pas Ramadan hatam ping 4. Mari ngono wis gak ngaji lagi, ditaruh sampai Qurannya berdebu. Baru Ramadan diambil lagi, diusap lagi. Wah, ini gak pernah ngaji. Amalan yang istiqomah ini, ya, yang dicintai oleh Allah. Ya. Kata Nabi, qaribu wasaddidu, beramal kamu tapi sederhana. Ya, kalau zikir sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfarnya 3 kali, astagfirullah, 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 3 kali, tapi yang meresap, ya, bukan astagfirullah, astagfirullah, HP-nya bunyi, halo, itu gak istiqomah, gak. Makanya saya gak senang bawa HP. Ya, takut gangguan itu nanti. Allahu Akbar. Halo, halo nih barang. Ya sebentar aku tak sholat. Terus repot itu. Ya. Ini namanya, ya, harus seperti itu. Ya. Dengan meresap, istighfar itu apa sih yang kita bayangkan ketika kita istighfar itu? Astagfirullah. Membayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Satu. Yang kedua, di dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah tidak akan sempurna, tidak akan, ya, tidak akan sempurna. Makanya kita istighfari. Ya, ketika belum sholat kita mau serius, mau konsentrasi, tapi ketika sholat Allahu Akbar, kunci motor di mana tadi ya? Nah, ingat. Yang tadinya nggak ingat, jadi ingat. Ya, itu ketika sholat. Makanya sesudah sholat kita bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirabbil alamin, enggak, tapi istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ibadah kita tidak sempurna kepada Allah, ya toh? Diistighfari 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah keselamatan, ya, milik Allah, darimu keselamatan itu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Itu. Direnungi.
ya, sambil baca diresapi, lalu kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kita baca seperti itu, ya. Apa artinya subhanallah? Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Baca sekali belum paham, 2 kali belum paham, 3 kali masa peng 33 gak paham. Itu maksudnya gitu, baca 33 itu bukan yang penting 33 loh. Kok penting 33 nih? Ya, 1 kali pahami 1 kali itu. Renungi subhanallah, 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 ya. Bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Maha Suci, mentidakkan subhanallah itu. Karena itu kalau kita bepergian terus menemukan sesuatu yang orang-orang berbuat musyrik misalnya, ya, penyembah berhala, ada orang nyembah gunung, ada orang menyembah ini, kita katakan subhanallah, subhanallah. Bu, jangan masya Allah, bukan masya Allah, gitu. Bukan, ya. Kalau masya Allah itu menemukan sesuatu yang mengagumkan, itu masya Allah, ya kan? Kalau menemukan sesuatu yang mengagumkan, oh ini bagus ya, indah sekali, masya Allah, masya Allah, itu mengagumkan, itu ya. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Kenapa kalau kamu masuk kebunmu melihat sesuatu yang indah kata Allah, tidak kamu mengatakan masya Allahu la quwwata illa billah? Di surat Kahfi, ya, surat Al-Kahfi itu ada ayat itu, ya. Jadi kalau subhanallah mentidakkan, menafikan mentidakkan ada orang berbuat syirik, subhanallah, ya. Kalau punya anak nakal, astagfirullah, nakal ya anakku, kan gitu kan. Ya, istighfar yang banyak. Mungkin ini kesalahan ya, tetesan dari saya dulu juga, kecilnya saya juga nakal gitu. Istighfar yang banyak kepada Allah, gitu ya. Ya, jadi ini ya, jadi berilmu dengan tadi beramal, lalu istiqomah tadi, ya, istiqomah. Caranya sederhana. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu bilang alhamdulillah, mulutnya soalnya telu, tangannya wis mari. Paling paling telu sih. Ya direnungi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa pengen 33 belum paham? Nah, itu maksudnya begitu. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Makanya harus berilmu tadi, ya, istiqomah.